Mulai dibuka surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan secara harfiah, baru kita menikmati lanjutan hak ilmu tafsir dari surat Al-Ghasyiyah ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutha afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah,
minasyaitoni dari godaan syaitan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Hal ataka, apakah telah datangkah kepadamu Muhammad apa? Hadithul ghasyiyah. Hadithul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Wujuhun, ada wajah-wajah, yauma idzin pada hari itu, khasyiatun tertunduk hina, amilatun yang bekerja keras, nasibatun lagi kepayahan. Tapi tasla, mereka masuk naron pada neraka, pada api, hamiatan yang sangat panas. Tusqa, diberi minum, min ainin dari sumber air, aniyatin yang sangat panas. Laisa lahum, tidaklah bagi mereka, ta'amun ada makanan, illa kecuali makanan itu min dhari', ya, dari pohon yang berduri. La yusminu, yang pohon berduri makanan mereka itu tidak menjadikan gemuk, wala yughni, dan tidak menjadikan hilangnya min ju'in dari rasa lapar. Wujuhun, ada juga wajah-wajah, yauma idzin pada hari itu, na'imah yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Lisa'yiha, karena perjalanannya wajah-wajah seperti itu, radiyah, sangat diridhoi, disenangi. Di mana? Fi jannatin, di dalam jannah. Jannah yang bagaimana? Aliyatin, yang memiliki kedudukan yang tinggi. La tasma'u, kamu tidak akan pernah mendengar, fiha, di dalam jannah aliyah, tidak mendengar apa? Laghiyatan, bahasa atau perkataan yang tidak berkualitas, yang tidak berguna. Fiha, di dalam jannah, ainun, ada mata air, jariyatin, yang terus mengalir. Fiha, di dalam jannah, sururun, ada dipan-dipan, marfu'atin, yang ditinggikan. Wa akwabun, dan di dalam jannah juga ada gelas-gelas, maudu'atun, yang sudah disediakan. Wa namariqu, dan ada bantal-bantal, masfufatun, dari mas di sini dari sufuf, ya. Wa namariqu, dan bantal-bantal, dan di dalam jannah ada bantal-bantal masfufatun, yang dijadikan sandaran, masfufatun, yang tersusun rapih, bersap-sap. Wazarabiyu, dan di dalam jannah juga, maksudnya wa fiha zarabiyu, begitu. Dan di dalam jannah juga zarabiyu, ada permadani-permadani, mabsusatun, yang terhampar. Afala yang duruna, tidakkah mereka memperhatikan, ilal ibili, kepada seekor unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu khuliqat, diciptakan. Wa ilas samai, dan tidakkah mereka itu, jadi wa afala yang duruna ilas samai kaifa rufi'at, begitu. Dan tidakkah mereka memperhatikan terhadap langit, bagaimana rufi'at, langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa afala yanzuruna ilal ardi kaifa nusibat, dan tidakkah mereka memperhatikan terhadap gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi, dan terhadap bumi,
Tidakkah mereka perhatikan terhadap bumi? Kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan, sutihat. Fadzakir, maka berilah peringatan olehmu Muhammad umatmu itu. Innama anta, sesungguhnya kamu Muhammad hanyalah mudzakirun, sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihim, lasta, tidaklah kamu itu Muhammad, alaihim, atas mereka, bimusaytir, ya. Tidaklah kamu wahai Muhammad atas mereka bimusaytir, orang yang punya kuasa. Illa, kecuali man, pada orang, tawalla, yang berpaling orang itu, wa kafara, dan berbuat ingkar. Maka orang yang tawalla wa kafar, fayu'adzibu, maka pasti akan menyiksa, hu, kata ganti orang ketiga tunggal, fayu'adzibu, maka akan menyiksa, hu, terhadap orang yang tawalla wa kafar, orang yang menyimpang dan ingkar. Siapa yang akan mengadabnya? Allahu, Allah. Bagaimana bentuk adabnya? Al-adzaba, dengan adab, dengan siksaan, al-akbaro, yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Inna, sesungguhnya, ilaina, hanya kepada kami, apanya? Ya bahum, kembalinya mereka. Thumma, kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, atas kami, hak prerogatif kami, apanya? Hisabahum, perhitungannya, hisabnya mereka. Jamaah rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah nanti akan menghinakan orang yang golongan kiri, yang mereka itu wajah-wajahnya penuh dengan harapan, merasa banyak amal soleh, ternyata tidak menjadi catatan pahala, justru menjadi catatan dosa baginya. Nah, wajah-wajah orang yang seperti ini, merekalah wajah yang tidak mendapatkan makanan, minuman, kecuali makanan dan minuman yang tidak menjadikan mereka hilang kenyangnya dan juga tidak menjadikan mereka gemuk, tapi menjadi siksa bagi mereka. Ada juga wajah-wajah yang mereka diberikan kebahagiaan karena perjalanannya penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ahlul jannah, dengan sekian kenikmatan-kenikmatan yang ada, itulah kesuksesan yang sesungguhnya, ya. Orang itu dikatakan sukses kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka masuk jannah. Kalau orang soleh masih hidup, belum bisa dikatakan orang sukses. Apalagi secara ukuran umum, orang sukses itu masa kecil dia dimanja, masa muda dia hura-hura, masa tua dia bahagia, mati masuk surga. Itu enggak ada rumusnya begitu, ya, enggak ada, ya. Orang yang sukses itu orang yang banyak ujian hidupnya, kemudian dia bersabar di atas jalan kebenaran, ya. Ketika mendapatkan ujian-ujian iman, ujian-ujian karena memegang al-haq, ya, kemudian dia bersabar, ya. Kemudian mati dalam keadaan tetap di atas jalan yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah hakikat orang yang sukses, ya. Tapi kalau orang ini soleh, masih hidup, tapi dia masih bisa, ada kesempatan setan untuk menggelincirkan dia, dan juga masih ada kesempatan dia dengan penuh kesadarannya tetap di atas jalan yang benar, itu belum bisa dikatakan sukses. Nanti kalau sudah mengakhiri hayatnya dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, baru itu dikatakan orang yang sukses. Nanti di akhiratnya wujuhu yauma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah, ila akhir ayat. Itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengingatkan diri saya juga jamaah semuanya, satu, jangan merasa cukup dengan amal soleh yang selama ini kita kerjakan.
Karena amal soleh itu masih bisa dihapus ya dengan ketidakikhlasan mungkin. Amal soleh itu belum tentu melahirkan pahala karena pahalanya tertahan karena sum'ahnya. Dan jangan merasa bangga dengan amal soleh karena amal soleh yang hampir melahirkan pahala itu tertahan tidak menjadi pahala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena mungkin makanan ataupun nutrisi yang sumbernya sumber yang haram. Masih panjang evaluasi kita. Kemudian ketika kita masih hidup dan menggenggam Islam, maka jangan merasa kita cukup dengan amal soleh itu. Karena kenapa? Yang keempat, setan masih punya kesempatan besar untuk menggelincirkan kita. Wajar kalau ada orang yang mantan orang soleh, musibah besar, mengakhiri hayatnya dalam keadaan lepas dari kebaikannya. Tapi ada juga mantan pencuri, mantan pezina, mantan pemabuk dan mengakhiri hayatnya dalam keadaan iman. Itu bagus ya. Nah, makanya selalu ingatlah kepada apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Bukti kesayangannya melontarkan kata-kata mutiara. Manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'tamanu alaihil fitan. Berat, Pak. Kalau ujian kepada anak, ujian kepada keluarga, ujian dalam urusan bisnis, ya, ada yang jauh lebih besar ujiannya, mempertahankan iman. Ya. Makanya kata beliau, kalau mau mencari qudwah, uswah, contoh, tauladan terbaik untuk menguatkan hatimu, maka ambillah pelajaran atau qudwah, tauladan dari orang-orang soleh yang sudah mati. Kenapa? Fa'innal hayya la tu'tamanu alaihil fitan. Orang soleh sesoleh apapun kalau masih hidup, masih ada kesempatan ratusan, ribuan, bahkan jutaan, miliaran kesempatan setan untuk menggelincirkan orang itu. Ya, jadi kalau kita masih hidup itu setan masih mencari celah gitu ya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an shimalihim. Tsumma latajidu aktsaruhum syakirin. Ya Allah, kata setan, aku akan datangi anak cucu Adam umat Muhammad itu. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri, terus berusaha sampai engkau tidak akan mendapatkan mayoritas di antara mereka orang-orang yang bersyukur. Maksudnya banyak orang-orang yang kufur. Nah, ini yang paling berat ya, mempertahankan iman. Paling berat ya. Makanya saling berdoa dan mendoakan di antara kita agar akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau akhir hayat kita sudah seperti itu baru dikatakan sukses. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menangis ya ketika begitu tersentuh hatinya, kemudian beliau juga seperti sedih ya ketika pamannya Abu Thalib, dalam riwayat Imam Bukhari, di situ Rasulullah SAW mendapatkan ada Abu Jahal dan juga ada kawannya Abdullah ya. Kemudian Rasulullah SAW di sebelahnya. Qul ya ammi kalimatan uhajju biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu menjadi hujjah bagiku. Aku menjadi saksi atas ucapan itu. Tapi kemudian mengulang si Abu Jahal dan Abdullah ini. Dia mengatakan, wahai Abu Thalib, sudah bencikah atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah benci, sudah tidak suka dengan ajarannya, agamanya, keyakinannya Abdul Muttalib ya. Akhirnya akhiri hayatnya dengan mengakhiri tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bersedih itu Nabi Muhammad. Akhirnya Allah turunkan surat At-Taubah ayat yang ke-113. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu
ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ya orang itu adalah kerabat dekatnya, pamannya Pak, ya Bu, pamannya itu. Mimba di mata bayyana annahum ashabul jahim. Setelah jelas kalau dia mengakhiri hayatnya dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sudah jelas pasti akan menjadi penghuni neraka jahim. Tapi Nabi Muhammad ada kalimat la astaghfiranna laka malam unha. Makanya ayat itu turun. Ya. Saking apa? Besarnya jasa Abu Thalib menjadi fasilitator dakwahnya Nabi. Apa yang menjadi kebutuhan Nabi diberikan sampai siap pasang badan Abu Thalib itu. Kalau keponakanku tergores sedikit, akulah yang akan menjadi jaminannya. Tapi tetap saja sebesar apapun amal soleh seseorang, kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah itu haba'am manthura. Ya, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Itu seperti debu yang berterbangan. Makanya mahal mempertahankan iman itu, mahal. Ya. Akhirnya mengakhiri hayatnya dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan dengan penuh kesedihan dan harap kepada Allah. Ya. Kata Nabi, la astaghfiranna laka malam unha. Ada kalimat gitu. Ya. Sungguh aku akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu wahai paman. Karena paman ini sudah banyak jasanya dalam Islam. Malam unha. Selama aku tidak dilarang oleh Allah. Turun surat At-Taubah 113 tadi. Tidak pantas seorang nabi dan juga orang beriman untuk memintakan ampun kepada orang musyrik yang sudah jelas-jelas dia penghuni neraka jahanam. Ya, yang jelas-jelas itu karena sudah mengakhiri hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Banyak dalam sejarah ayyuhal ikhwah, mereka ketika sehatnya begitu cinta terhadap Islam, mempertahankan keimanannya, ya, tapi mengakhiri hayatnya dia sudah melepaskan keimanannya. Ini kerugian yang sangat besar. Sedangkan orang sukses banyak ujian-ujian dalam hidupnya, kemudian dia bersabar dan mengakhiri hayatnya dalam keadaan iman. Itu orang sukses yang sesungguhnya. Ya. Alhamdulillah Ustadz pun anak tenu hiji atos di Amerika damel sabulan teh 50 juta. Oh mohon. Tah nu murangkalih nu kadua mah pun anak teh di Jepang damel eta mah rada langkung 60 juta sasasi. Bla 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 bla. Kalau orang tidak paham ilmu akhirat, ya, negeri akhirat pasti mengatakan ibu meni suksesnya pun mohon alhamdulillah sok ngirim ka dia ge ka abdi 25 juta sasasi. Ibu mah teu ngemutanana sukses punya mohon. Ibu upami salatna kumaha pangaosanna itu kumaha nyaeta sesama masjid itu dukat sok salat dukat tara. Itu musibah besar, ya. Musibah besar. Nah, bukan sukses itu, musibah besar, ya, musibah besar. Masakin ahli dunya kharaju minad dunya wa madzaku atyaba ma fiha. Qila wa madzaku atyaba ma fiha qala mahabbatullah wal unusu bihi wasyauqu ila liqaihi wa tana'um bi dzikrihi wa taatihi. Kasihanilah orang yang mencari dinar dan dirham itu, kasihanilah mereka itu. Sungguh mereka itu keluar dari dunia dan keluar dari kenikmatan dunia yang paling nikmat. Para ahli hikmah itu ditanya, apa sih kenikmatan dunia yang paling nikmat itu apa? Gitu. Qala, dia menjawab mahabbatullah. Kenikmatan dunia yang paling nikmat itu adalah cinta kita kepada Allah dan kita dicintai oleh Allah. Alhamdulillah Pak, bersyukur sekali ya. Ini salah satu di antara bentuk untuk memperkuat iman demi sebuah kesuksesan yang hakiki. Pengajian bisa Allah hadirkan kita sadar dan datang ke pengajian, ya. Fadzakir, ya. Fa inna fa'atid dzikra. Sungguh bermanfaat sekali, ya, peringatan itu. Kalau kita bisa hadir di sini. Ya. Saya pernah mendapatkan pelajaran dari guru saya.
Beliau mengatakan, iya pas pengajian tuh iman tuh meningkat. Tapi kalau sudah ke pasar, sudah. Hampir sama derajat kita dengan apa yang kita jual itu hampir sama gitu. Kadang lupa akhirat. Ya. Wal unusu bihi, kenikmatan dunia yang paling nikmat yang kedua itu adalah kita bahagia diatur oleh Allah, ya. Kemudian wasyauqu ila liqaihi, kenikmatan dunia yang paling nikmat yang ketiga itu rindu ingin bertemu dengan Allah. Sehingga kita mempersiapkan diri, ada peluang berbuat dosa, enggak saya mau mati. Ada peluang untuk beramal soleh, tidak dinanti-nantikan. Mungkin saya mati dalam keadaan beramal soleh ini. Kenapa? Syauq ila liqaihi, karena rindu ingin bertemu dengan Allah. Kenikmatan dunia yang paling nikmat yang keempat adalah wattana'um bidzikrihi wa ta'atihi, merasa lezat ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah yang terbaik. Zikir yang terbaik adalah ketika kita sholat. Menikmati setiap awal dari takbiratul ihram, iftitah kita, kemudian al-fatihah, sujud, ruku dan sujud kita terus sampai tahiyat itu menikmati lezat sekali. Bersyukur itu Pak. Kalau ada orang sholat belum sampai menikmati lezatnya sholat, ya, harus banyak belajar lagi. Kalau orang ketika sholat merasa berat, dia harus banyak istighfar. Mungkin banyak dosa yang dia lakukan di luar sholat sehingga mempengaruhi lezatnya sholat itu sendiri, ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal arihna bis sholati, ya Bilal arihna bis sholati, ya Bilal arihna bis sholah, sampai 3 kali kan. Wahai Bilal, kita istirahatkan badan kita dari kemelut dunia ini dengan sholat, gitu. Jadi istirahatnya saja orang mukmin tuh sholat, gitu. Masya Allah, istirahatnya tuh sholat. Jadi namanya istirahat kan mengistirahatkan hati, tenang, dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah dapat kehusuan, lezat, ya, iya mah, alah, tadi cenah subuh geus lohor deui asa tereh-tereh teuing. Jadi seperti beban gitu ya. Justru orang dahulu, orang soleh, alhamdulillah kita waktunya untuk mengistirahatkan badan kita dari kemelut dunia ini, ya. Kita luruskan hati kita sucikan hati kita. Senang gitu kalau sudah mendekati adzan, oh berapa menit lagi, masuk senang gitu ya. Kayak dacan adzan ieu mau ke masjid itu masalah itu yang begitu tuh, ya. Oh sudah adzan, alhamdulillah, segera dia ke masjid, ya. Geus adzan, kena can komat tenanglah, ada urusan itu mah gampang. Musibah itu, ya. Nah, kalau merasa berat dengan hal itu, banyak-banyak istighfar, ya. Tana'um bidzikrihi wa ta'ati, kenikmatan dunia yang paling nikmat yang keempat adalah kita merasa lezat ingat kepada Allah wa ta'atihi, dan merasa lezat nikmat, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dihitung. Sudah sampai melebihi 85 gram emas. Walhamdulillah, ya. Saya beramal soleh lagi. Senang gitu, lezat dengan ketaatan, keluarkan zakatnya. Baca hadis, ma yusbihul ibadu illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan talapa Allahumma wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Tidaklah di pagi hari hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali didatangi oleh 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, mendoakan orang yang setil dia keluarkan pagi hari dengan sedekahnya. Ya Allah, kata malaikat, doa malaikat kan jelas, malaikat itu Masya Allah makbul, ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan, lancarkanlah dalam urusan dunia dan akhiratnya kepada orang di pagi hari yang sudah dia bersedekah. Kemudian datang kepada orang yang kedua yang punya kemampuan, kesempatan, fasilitas ada, tapi dia tidak mau bersedekah di pagi hari. Ya Allah, tahanlah, hancurkanlah ekstrimnya, ya. Hilangkanlah keberkahan dari hartanya. Diaminkan oleh malaikat, dan malaikatlah yang mendoakannya, tembus sampai ke langit. Nah, kalau baca hadis itu, alhamdulillah, pokoknya apa yang harus bisa saya sedekahkan pagi hari ini, gitu ya. Dia merasa lezat, nikmat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia miliki, dengar ayat, laksanakan. Dengar ayat, laksanakan. Baca ibu-ibu, ya.
surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur surat 24 ayat 31. Waduh, can boga duit mawaka berangkat ka Gang Tamim bubulucun keneh. Ya. Wah, ada hordeng, ambil hordengnya, jahit pakai. Ya. Wah, itu ada sarung si bapak alus keneh, jahit langsung pakai. Para sahabiah kan begitu dulu. Ketika turun ayat tentang jilbab itu nggak ada alasan reka Gang Tamim heula, nggak ada yang begitu. Reka Cigonewah dulu enggak. Ya. Mendengar ayat langsung, oh ini ayat. Ya, terhadirkan hatinya. Dia merasa lezat, nikmat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak alasan. Itu sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ada hordeng diambil kemudian mereka jahit ya dengan jahit sederhana dulu, pakaikan ya. Kemudian ada selimut, kemudian dijahit, pakaikan ya. Tidak ada alasan. Bismillah. Jamaah rahimakumullah, orang seperti inilah yang dia sukses, dikatakan wujuhu yauma idzin ma'imah ya. Nah, maka pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menggugah kesadaran kita yang kadang-kadang kita terlemparkan sedikit, bergeser sedikit dari kesadaran. Maka Allah menggunakan kalimat pertanyaan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Diajak bicara, diajak berpikir, diajak untuk menganalisa mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala yang sering terjadi ketika ayat ini turun di Makkah ya. Karena di Arab itu mayoritas mereka punya ibil. Punya apa? Ibil. Ibil itu unta ya. Itu tunggangan yang paling hebat yang mereka miliki. Makanya Allah ajak ngobrol supaya menjadi orang sukses, punya kesadaran besar, mau menyambut ya nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya supaya lunak hatinya, diajak ngobrol. Kemudian diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bahasanya bagus. Tidakkah mereka ini memperhatikan, melihat, memperhatikan, menganalisa sebuah seekor binatang yang namanya ibil, unta, kaifa khuliqat. Bagaimana unta itu diciptakan ya. Jamaah rahimakumullah, disebut unta karena mayoritas mereka punya tunggangan itu unta. Dalam bahasa Arab, unta itu ada jamal, ada ibil ya. Ibil biasanya unta yang masih muda. Sebagian mengatakan ibil ini adalah anak unta ya. Kalau jamal itu sudah dewasa. Allah, coba kita sedikit tadabbur Al-Qur'an ya. Kemudian kita tafakurkan dengan ayat-ayat kauniyahnya di lapangan. Kalau ayat-ayat kauliyahnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kalimat ini tadabbur ayat Al-Qur'an. Tapi kalau sudah masuk ke alam, ini tafakur ayat-ayat alam ya, ataupun ayat-ayat kauniyahnya. Allah menciptakan sesuatu, Pak, Bu, itu tidak terlepas dari geografis di situ. Ya. Kita lihat kalau di kutub utara itu kan dingin, ya. Dingin sampai keluar salju. Itu ada beruang yang ada di sana dengan beruang yang ada di wilayah kita ya, yang tidak dingin, itu berbeda ketebalannya ya. Kenapa Allah ciptakan beruang yang ada di kutub utara itu jauh lebih tebal, Pak? Karena Allah ingin ketika mereka simbiosis mutualisme ya, mereka tangkap kemudian mereka sembelih dan bulunya dan kulitnya dipakai untuk menghangatkan badan mereka. Karena dinginnya itu jauh lebih tebal, Pak, berbeda ya. Nah, sekarang unta juga sama. Allah ciptakan unta itu punya ketahanan tubuh lebih, dan Allah ciptakan di daerah yang sangat panas ya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Di sana kalau dingin, tapi kalau panas, panas sekali ya. Makanya Allah ciptakan nih kukunya unta ini bisa kuat berkilo-kilometer ya, dengan membawa beban yang sangat berat di tanah yang tandus ya. Dan unta
memiliki tempat untuk air minumnya sampai 100 liter ya, kurang lebih. Makanya ketika berangkat perang Tabuk itu kan masa-masa paceklik, masa-masa panas ya, sehingga dikatakan jaisul usrah ya, yaitu tentara-tentara pilihan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan ujian ya. Ketika paceklik, panas, musuh juga jauh lebih besar jumlahnya, 1:20 ya, kurang lebih, itu jauh lebih besar. Perjalanan jauh lagi ya ke Tabuk ya. Maka ketika perjalanan sempat Nabi dan para sahabatnya kehabisan air minum. Maka Nabi katakan, sembelihlah unta kalian. Disembelih, kemudian dimakan dagingnya, dan di situ ada kantong khusus untuk penyimpanan air. Jadi kalau sekali minum misalkan Pak ya 50 liter. Nah, itu kan air mentah. Kemudian berjalan kaki sekian puluh kilometer, itu ngagolak. You understand, ngagolak, mendidih ya. Di dalamnya mendidih gitu sampai matang. Makanya Allah ciptakan di kantong kantong khusus tempat airnya itu ada semacam urat khusus untuk memancing ketika panas itu terkumpul di situ dan bisa mendidih. Itu hebatnya unta, Allah ciptakan ya. Makanya disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Kemudian unta juga suka dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai simbol ya, sebagai simbol, terutama unta merah ya. Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am ya, ada katakan humurin na'am ya. Ali, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada seseorang melalui lisanmu, melalui dakwahmu ya. Allah berikan hidayah taufik melalui lisanmu, melalui dakwahmu. Itu jauh lebih baik pahalanya dibandingkan seekor unta yang berwarna merah. Itu simbol di orang Arab Pak. Kalau ada orang punya unta merah, sudah itu menunjukkan dia orang kaya ya, disebutkan unta. Nah, makanya kalau tidak punya uang untuk membeli unta, nah ada yang jauh lebih berharga. Bapak Ibu ajak kawan alma maternya dulu yang mungkin masih jauh dari pengajian, jauh dari sholat, diajak sampai dia mau sholat, mau ngaji, itu harganya jauh lebih mahal di sisi Allah pahalanya dibandingkan ketika kita punya unta merah ya. Kalau mungkin dibahasakan bahasa meskipun tidak mewakili ya, karena ini hadis. Kalau di simbol di kita BMW lah dulu Pak ya, BMW itu kan mahal. Kalau orang di Indonesia punya BMW berarti orang sugih, orang kaya. Sekarang pertanyaannya, kalau dibandingkan, ibu mending ngajak teman 2 orang yang tadinya tidak ngaji jadi ngaji, yang tadinya tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab, atau mendingan punya BMW? Ujian tersendiri. BMW hayang ngajak batur hayang. Ya. Ini perbandingan ya, perbandingan tetap pahalanya di sisi Allah jauh lebih besar ya. Nah, ini disebutkan humurin na'am, unta. Bahkan orang yang membunuh si fulan A membunuh si fulan B, maka si fulan B ini ya dari keluarga yang terbunuh itu menuntut kisos. Jika kisos tidak terjadi, ada diatnya, dendanya. Diatnya itu disebutkan 100 ekor unta ya, unta lagi ya. Nah, untanya bukan unta biasa, unta merah ya, unta merah. Itu kalau harganya 50 juta misalkan satu ya, kali saja 100 ekor ya. Itu disebutkan unta. Nah, makanya coba sesekali kalau ke sana ya, cari ada namanya unta itu kan kan halal ya. Seluruh apa yang ada di tubuhnya itu halal bagi kita. Tapi yang banyak dicari oleh mereka itu ati unta. Itu termasuk untuk penyakit-penyakit berat ya. Nah, nanti kalau ke sana biasanya ada yang jualan apa namanya? Ati unta ya, itu bagus. Bahkan
Kalau binatang-binatang yang lain nggak bisa Pak diminum. Nanti kalau umroh atau haji Bapak Ibu coba, nggak enak badan, langsung ke penangkaran unta itu minta air kencingnya. Ya, air kencing unta itu sebagai obat, ya, sebagai obat. Ya. Kalau nggak percaya coba aja ke sana. Ya. Nah itu karena ada hadisnya, air kencing unta itu menjadi obat, ya, menjadi obat. Aneh kan? Air kencing unta, hati-hati, jangan sembarang binatang, khusus untuk unta. Ya. Karena tadi unta itu air kencingnya sama dididihkan, ya, sebagaimana penyimpanan air tadi, dan itu bisa memberikan obat bagi kebugaran tubuh yang meminumnya. Ya. Jika mau ya silahkan. Makanya tidak najis kan kalau unta itu. Nah silahkan diminum kalau mau. Ya, taib. Barakallahu fiikum. Jamaah rahimakumullah. Ini karena di Arab jadi unta lah yang paling dominan, makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Mewakili, ya. Mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa gitu hanya unta saja? Satu, karena tunggangan umumnya di Arab itu adalah unta, ya. Tapi ini dengan disebutkan unta mewakili hewan-hewan yang lainnya. Makanya dilihat ya, ayat ini dipertajam lagi pada ayat-ayat yang lainnya. Karena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah itu tidak hanya unta. Dilihat pada surat 16. Jadi untuk tadabbur dan tafakkur tidak hanya unta, tapi termasuk binatang-binatang yang Allah ciptakan yang lainnya. Coba kita lihat dari ayat 5 surat An-Nahl sampai ayat yang ke-9. Wal an'ama. Nah, kita juga diajak untuk berpikir, dan terhadap binatang-binatang ternak khalaqoha yang Allah ciptakan. Lakum pada binatang ternak itu bentar. Lakum bagi kalian fiha pada binatang ternak itu dif'un, ya. Ada baju yang menghangatkan, ya, karena dijadikan jaket, ya. Seperti di Garut kan itu dari kulit apa? Sapi, ya. Dari kulit domba juga ada. Wa manafi'u, dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Wa minha, dan diantaranya ta'kuluna, ada yang kalian makan. Walakum, dan bagi kalian fiha pada binatang ternak itu jamalun, ada keindahan yang menyejukkan hati. Ini juga manfaat, ya. Hina turihuna wa hina tasrahun, ketika kalian bawa ke kandang atau ketika kalian keluarkan di tempat pengembalaannya. Jadi ketika lari-lari itu ada kesejukan terhadap hati tersendiri. Jadi Allah tidak menciptakan tanpa ada tujuan dan hikmah. Wa tahmilu athqalakum, dan juga binatang-binatang ternak itu membawa beban-beban kalian. Ila baladin, ke sebuah negeri lam takunu balighihi, yang kalian tidak mampu untuk memikulnya. Illa bisyikil anfusi, kecuali dengan susah payah. Inna rabbakum laraufur rahim, sungguh Rabb kalian itu menciptakan binatang-binatang untuk keperluan yang disebutkan tadi, sebagai bukti laraufur rahim, sungguh Rabb kalian itu benar-benar zat yang maha lembut dan penuh kasih sayang. Wal khayla, dan kuda, terhadap kuda pilihan, ya. Dan Allah juga ciptakan kuda-kuda pilihan. Di situ Allah tepat menggunakannya bukan hison. Kalau hison itu berbagai bentuk kuda, tapi dalam Al-Quran disebutkan dua kalimat, ya. Al-khayl dalam ayat ini, nanti ibu bapak dapatkan juga dalam surat Ali Imran ayat 14, al-khayl al-musawamah, bukan hison, tapi kuda pilihan.
Nanti pada surat 8 ayat yang ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khail. Khail juga kuda pilihan. Nah, dalam Al-Qur'an itu antara khail ada yang kedua al-adiyat, ya, pakai ta. Kenapa pakai ta? Karena kuda-kuda perang, ya, kuda perang. Dalam surat Al-Adiyat sepenuh ayat dalam surat Al-Adiyat itu menjelaskan tentang kuda-kuda perang. Nah, kenapa tidak dipilih hison? Hison itu umum kudanya, ada yang galak, nu bodoh, kuda susah diatur. Nah, tapi kalam Al-Qur'an disebutkan al-khail, kuda pilihan, kuda yang cerdas, kuda yang mudah diatur, ya, itu disebut khail. Wal bighola, Allah juga ciptakan bigol. Bigol itu silang antara kuda dengan keledai, disebut bigol, ya. Biasanya awakna kuda, huluna keledai. Nah, itu bigol. Ada juga wal hamiro. Nah, hamir baru ini termasuk Allah ciptakan keledai, hamir, ya. Untuk apa Allah ciptakan itu? Litar kabuha. Coba berpikir, ya. Ternyata Allah ciptakan semua itu agar kalian tunggangi, ya. Contoh Pak di kuda, ya. Saya baca dalam buku, banyak bukunya para ulama menulis tentang buku anugerah Allah ciptakan tentang kuda, ya. Jadi kalau ingin sembuh dari penyakit kelainan tulang belakang, ya. Kemudian kalau ada orang yang pernah jatuh, ada kelainan di tulang rusuk, berkuda. Yang penyandang autis, karena autis itu bukan penyakit, disebut penyandang autis, itu juga terapinya dengan berkuda, ya. Bahkan orang yang stroke, ya, masih bisa diselamatkan dengan berkuda. Banyak yang sembuh. Ternyata Ibnu Katsir mengatakan 2 hewan dalam Al-Quran itu paling jinak, paling cerdas, dan banyak memberikan manfaat. Yaitu 1 kuda, yang kedua anjing. Cuma kalau anjing ini punya ada hukum tersendiri kaitan dengan air liurnya. Kalau kuda tidak, ya. Nah, sekarang al-adiyat. Kenapa Al-Quran membahasakannya al-adiyat, kuda perang? Di situ ada ta'ut ta'nits yang menunjukkan betina. Ternyata kuda-kuda perang sepanjang sejarah itu mayoritas kudanya betina. Pak, kalau kuda jantan tekaup ningali kaki kuda betina berehem bunyi, ya. Akhirnya jarang digunakan untuk jadikan kuda perang. Sebelum sampai ke depan gerbang musuh itu sudah diketahui kalau jantan dengan suaranya. Kuda betina itu jarang bicara, Pak. Diam. Nah, ini bedanya antara kuda dengan manusia, ya. Kalau manusia ya begitu yang pernah kita jelaskan. Tapi kalau kuda betina itu pendiam, ya. Diam gitu. Tahu-tahu sudah di depan pintu gerbang musuh, ya. Tidak terendus oleh musuh. Nah, makanya kenapa dikatakan al-adiyat, kuda-kuda perang pakai ta'ut ta'nits, menunjukkan kuda perang sepanjang sejarah itu adalah betina. Saya waktu ke Turki itu pernah membaca, ya, di situ bagaimana Konstantinopel itu bisa dikalahkan melalui hamba Allah SWT Muhammad Al-Fatih. Ternyata kuda-kuda yang dipakai oleh tentara Muhammad Al-Fatih itu mayoritas kuda betina untuk perang itu. Nah, hebat sekali Allah ciptakan, ya. Litar kabuha, untuk ditunggangi. Ada juga mau onta, mau kuda, mau bigol, mau hamir, wazinah. Selain ditunggangi ada juga wazinah, ya. Zinah ini sebagai perhiasan saja, ya, perhiasan. Ada kuda-kuda mini itu jauh lebih mahal malah harganya, ya. Kalau di bawah 1 meter itu ada kuda mini di bawah 1 meter, lebih kecil lagi misalnya 70-50 cm, itu harganya bisa sampai 300 juta, Pak. Ya, saya pernah lihat punya kawan, nah Haji sabaraha ieu kuda teh lucu-lucu teuing gitu nya, jinak, terus kita makan juga ikut dia makan, gek diuk di dieu gitu. Hanya untuk hiasan penyejuk hati saja. Tah Ustad cenah, Ustad mun gaduh motor naon? Teh Supra aya, Beat aya. Tah Beat mah paling oge cenah
12 juta. Iya nu sageneng ustad si kehead ieu kan orang Sunda si kehead ieu teh cenah kaing meser ti Australia hargana 200 juta. Leutik penek, wah cete mun boga duit mending jang imah. Ini dibelikan kuda, ada imah geus boga saya mah cenah gitu. Itu kecil hanya untuk kesejukan hatinya saja ya. Pasea jeung istri cana kuda repeh gitu ya. Pusing-pusing di tempat jualan usaha nyana kuda ningali kuda lucu dah damang itu aja. Wazina Allah katakan wazina sebagai penyejuk mata, penentram hati ya. Maka Allah ciptakan tidak sia-sia. Lucu Pak, lucu sekali kalau kita lihat itu lucu sekali ya. Nah, makanya tidak selalu yang pendek itu hina, justru malah lebih berharga ya. Lebih pendek lebih berharga. Dan kuda juga Pak, Masya Allah ya. Tidak ditunggang itu ditunggang saja tidak memberikan efek kesehatan, juga ada dari sisi religinya Pak. Orang yang punya kuda itu suara ringkikannya kata Nabi mengusir setan. Beberapa orang yang punya masalah secara psikis ya, kemudian saya ajak endurance 10 kilo 20 kilo, sepanjang jalan itu nggak ada kesedihan, ceria saja. Setannya hilang ketika naik kuda itu. Ya, nggak ada urudat, nggak ada ya. Tadi saja baru 15 kilo tadi menikmati trek di Purwakarta. Dari jam 11 ya berangkat, pulang jam 2 ya. Dari start sampai finish itu. Ketika berangkat ya Ustaz cenah laleuleuh teh, loba masalah cenah usaha teh. Ngan ditelepon ku Ustaz keluarkan dia punya kuda 22 ekor. Keluarkan tadi 6 ekor. Sepanjang jalan enggak ada sedih. Awal ketemu sedih, ditelepon sedih. Tong sedih hirup teh atulah sing bahagia. Akhirnya ayo berkuda Pak. Itu nggak ada sedih berkuda ya. Selesai sampai rumah ngobrol lagi, alhamdulillah katanya. Duka isuk sedih deui, duka berkuda deui ya itulah ya. Nah, ceria dengan berkuda itu luar biasa. Ya. Terus kuda juga ada kuda untuk endurance, ada kuda untuk dressage. Dressage itu kuda kalau ditunggang dia dengar musik sedih dia langkahnya sedih. Kalau musiknya berontak langkahnya berontak. Coba Allah ciptakan kecerdasan di kuda itu. Terus kalau ada juga kuda itu untuk keretek, delman, ada ya. Itu kalau untuk setiap hari kerja, nah malam hari itu dia makan sepanjang itu kalau di zoom Pak ya isinya. Nah pikiran isuk aing rek gawe deui ya. Jadi pikirannya itu sudah terprogram ya. Kalau dia ditunggang di pedok ya. Isuk jigana aya nu dialajar rek nunggang kuda dan pikirannya begitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala titipkan ilmu tentang berkuda itu riwayatnya pertama kali adalah kepada Nabi Ismail. Itu passwordnya seluruh dunia sepanjang zaman sampai hari ini sama ya. Maju, mundur, belok kanan, belok kiri sama semuanya password dasarnya. Itulah Al-Qur'an litarkabuha. Allah ciptakan medianya, Allah juga ciptakan ilmunya, Allah juga titipkan ilmunya kepada kita ya, supaya hidup ini maslahat ya, tidak stagnan di situ, tapi punya peningkatan dalam hidup, baik jismiyahnya terlebih ruhiyahnya. Ya, jadi disitulah Allah SWT mengajak berpikir kepada kita. Jadi kalau numpak onta teh lain kur numpak onta hungkul, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mang sabaraha ieu misalkan di Arabnya dan nuntun ontana di Arab seur orang Sunda gitu. Mang sabaraha ieu nya 15 real we misalkan di Taifnya 15 real, bayar 15 real. Numpak ngeunahnya selfie cetrek, selfie cetrek. Jangan cuma itu saja, berpikir ieu ontanya bisa diciptakeun sae kieu. Jeung ngeunah ditumpahkan teh kumahanya. Tah berpikir ningali talapokna, oh ieu bentuk nama asa caludih teh kieu tapi ditumpahkan mun enakeun ya. Ajak ngobrol, kemudian buka-buka nanti di Google tuh onta, penciptaan onta, oh begini. Numpak kuda juga sama, gening tadi mah rada rariut awak teh kemudian nyeri cangkeng, nah terus numpak kuda jadi damang. Ya teh kumahanya Allah nyiptakeun, oh ternyata ada
trotting, ada canter kerja macam-macam ya. Nah, ada gelep ya. Oh, ternyata istilah-istilahnya ini Allah ciptakan di dalam penciptaan kuda. Tapi sampai di situ saja dulu ya. Barakallahu fikum. Insyaallah yang akan datang wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.